Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk masa sekarang dan juga masa yang akan datang. Untuk ketuanya bisa langsung memberi doa. Ibu Guru dan kawan-kawanku, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dalam hati mulai. Doa selesai. Hari ini materinya apa? Ada yang tahu? Hari ini kita belajar eksponen dulu. Ada kalian, Kalau gitu kita langsung mulai pembelajaran saja ya. Ya Bu. Sudah pada sarapan atau belum? Kenapa yang belum? Kenapa kok belum? Kenapa kamu siangan? Makan apa? oh iya aku udah siap. Nah, ini ada pertanyaan romantik. Siapa yang bisa angkat tangan buat menjawab? Masih pada bingung? Masih. Saat itu kita lanjut saja ya. Nanti setelah belajar selesai akan saya tanyakan kembali. Baik, Bu. Bu. Untuk yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita kali ini. Yaitu yang pertama adalah menjelaskan konsep eksponen sebagai bentuk perkalian berulang dengan benar. Dan untuk selanjutnya bisa baca sendiri nggih. Ya Bu. Untuk yang pertama itu ada konsep dasar eksponen. Pengertiannya yaitu bilangan berpangkat adalah bentuk perkalian suatu bilangan dengan dirinya sendiri secara berulang-ulang sebanyak nilai pangkatnya. Jadi apa yang tadi dikatakan oleh Mbak Windy itu benar bahwa bilangan berpangkat itu adalah bentuk perkalian berulang atau bisa disebut dengan eksponen.
Bagaimana, sudah bisa dipahami? Bisa. Contohnya seperti ini. Ada yang mau menjelaskan tentang contohnya? Saya Bu, jadi 3 pangkat 4 itu artinya kita mengalihkan 3-nya secara berulang. Nah itu 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 4 kali. Begitupun ketika ada pertanyaan pangkat 2, berarti 3-nya dikalikan dengan 3 dikali 3 sebanyak 2 kali. Tepuk tangan dulu dong. Jadi dari contoh benar apa yang dijawab oleh Mbak Revita ya. Kalau 3 pangkat 4 itu jadi 3 itu dikalikan dengan dirinya sendiri yaitu 3 sebanyak pangkatnya yaitu 4 kali. Jadi hasilnya adalah 81. Selanjutnya itu ada sifat-sifat bilangan berpangkat atau eksponen. Yang pertama ada perkalian ya. Kalau untuk perkalian itu jika basis itu yang A itu ya. Dan yang pangkat itu adalah M dan N. Jadi kalau bilangan basisnya itu sama, pangkatnya itu tinggal kita jumlah. Untuk contohnya seperti ini. Yang kedua adalah pembagian. Jika pembagian itu kebalikan dengan yang perkalian. Kalau perkalian tadi itu pangkatnya dijumlahkan, namun kalau pembagian itu dikurangkan. Contohnya seperti ini. Selanjutnya ada perpangkatan. Jadi di dalam kurung itu sudah ada pangkat, artinya sudah ada bilangan eksponen itu sendiri, namun dipangkatkan lagi. Jika seperti itu, maka pangkat yang ada di dalam kurung dan juga di luar tanda kurung nantinya harus dikali. Yang selanjutnya itu ada perpangkatan pada perkalian bilangan. Artinya itu di dalam kurung ada basis yang berbeda dan pangkatnya itu di luar kurung, di luar tanda kurung. Jadinya yang ada di dalam kurung itu harus dipangkatkan ke pangkat yang ada di luar tanda kurung tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya itu ada bilangan pecahan. Bilangan pecahan itu seperti pembagian, namun di luar tanda kurung itu juga terdapat tanda pangkat. Artinya nanti juga sama seperti yang sebelumnya tadi, pangkatnya itu harus ditaruh dalam basis antara bilangan pecahan tersebut. Jadi masing-masing bilangan basis yang ada di bilangan pecahan itu harus dipangkatkan masing-masing. Langsung ke contoh aja ya. Ya, Bu. Nah, contohnya seperti ini. Bagaimana, bisa dipahami? Bisa. Nah, ini bilangan bulat berpangkat 0. Jadi,
apapun itu selain 0, maka jika pangkatnya itu adalah 0, hasilnya adalah 1. Berarti kalau 7 pangkat 0 hasilnya 1. Yang terakhir yaitu bilangan bulat berpangkat Negatif. Kalau negatif langsung berubah menjadi pecahan ya. Jadinya yang tanda pangkat negatif tersebut berubah menjadi bilangan pecahan, namun tanda pangkat di bawahnya itu menjadi positif. Seperti contoh tersebut. Bagaimana? Sudah bisa dipahami atau belum? Mau bertanya. Ya. Jadi jika pangkatnya itu negatif, itu dapat menjadi positif jika menjadi pecahan. Ya. Terima kasih, Bu. Yang lain ada yang ditanyakan lagi? Oh gitu, kita langsung latihan soal aja ya. Ya. Nah, semuanya harus mengerjakan di buku catatan kalian masing-masing. Dan nanti harus ada yang maju ke depan ya. Ya, Bu. Ayo silakan. Siapa cepat dia dapat bisa langsung maju ke depan. Dan nanti bisa mendapatkan poin tambahan dari guru. Saya Bu nomor 1. Bisa kan? Sama caranya ya. Ini apa, Bu? Hasilnya belum. Hasilnya belum. Mana teman-teman, jawabannya benar atau salah? Benar. Ayo siapa lagi yang mau maju ke depan? Nomor 2. Ayo silakan. Jadi siapa yang sudah maju? Ya, Ma. Gimana jawabannya teman-teman? Betul. Soal selanjutnya ya. Ya, Bu. Ayo siapa lagi yang mau maju ke depan? Saya, Bu. Ayo dong, Bu. Saya nomor 3. Saya nomor 4. Yang belum pernah maju, maju ya. Biar bisa dapat poin tambahan. Saya berada nomor 4. Oh ya boleh. Nah ini memang masih salah. Iya, karena kan ini kan pangkatnya di luar sini. Nah, jadinya harusnya 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2.
Ya. Tapi kan jawabannya sama. Tapi caranya berbeda. Boleh tidak Bu kalau seperti itu? Kalau yang nomor 4 Yang mana Bu? Soalnya kan sama Bu. Jawabannya sama. Jawabannya sama. Siapa yang bisa menjelaskan ini bisa atau tidak? Bu Guru. Saya Ya boleh. Nah, untuk nomor 4 itu sebenarnya betul semua. Karena apa? Dalam kurung itu kita bisa kerjakan terlebih dahulu baru dipangkatkan. Untuk yang 4 bawah itu kita bisa memangkatkan terlebih dahulu baru dikalikan. Untuk hasilnya itu sebenarnya sama saja. Seperti itu Bu. Betul dulu dong. Jadi benar ya apa yang jawaban dari Mbak Vira ya? Ya. Nomor 4 ini sama yang ini tuh cara yang digunakan sama-sama bisa digunakan dalam bilangan berpangkat ataupun eksponen. Hasilnya juga sama. Karena di sini juga kita bisa mengalihkan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Hasilnya menjadi 6 dan dipangkatkan 2. Hasilnya 36. Di sini kita juga bisa memangkatkan terlebih dahulu dengan bilangan yang di luar tanda kurung. 2 dipangkatkan 2 dan kemudian dikalikan dengan 3 pangkat 2. Hasilnya juga sama, 36. Bisa dipahami? Masih mau lanjut atau sudah? Dua soal lagi ya? Ya. Ya, yang laki-laki ayo. Saya nomor 6 ya. Dan itu Iya, Jawabannya apa? Coba jelaskan. Kenapa bisa dapat 1? Karena semua angka yang berpangkat 0 jumlahnya 1 teman-teman. Berlima ada yang mau maju tidak? Alfian. Kok begini dikuali? Potongan dulu dong. Kamu keluar dulu ya. Kamu keluar dulu. Rapikan dulu bajunya. Tadi yang satu belum? Iya. Ikut keluar dulu. Ini nggak bisa dimasukkan. Jadi harusnya begini saja. Kalau gitu untuk latihan soalnya sudah ya? Sebenarnya masih ada
Bu Tapi sudah lain waktu saja. masuk. Boleh? Ya. Dasinya belum berani. Kita masuk ke ringkasan ataupun kesimpulan ya dari materi ini. Ya, Bu. Jadi bilangan berpangkat adalah bentuk perkalian suatu bilangan dengan dirinya sendiri secara berulang-ulang sebanyak nilai pangkatnya. Dan untuk sifat-sifat eksponen itu sendiri yaitu ada 7 ini. Ada perkalian, pembagian, perpangkatan, dan juga ada sampai bilangan bulat berpangkat negatif. Nah, siapa yang di sini bisa menjawab apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Materi apa yang bisa kalian pahami dan apa yang masih sulit kalian pahami? Izin memberikan pendapat kalau untuk yang sulit itu yang desimal perpangkatan karena tadi belum dicoba. Oh iya, nanti untuk pertemuan selanjutnya saja ya untuk yang desimal. Ya, Karena ini juga sudah waktunya, hampir waktunya jam pulang. Jadi takutnya tidak selesai. Minggu depan ya. Ada lagi yang mau bisa menjawab? Saya, Bu. Ya. Menurut saya yang paling mudah itu di bilangan eksponen yang 0, Bu. Karena semua bilangan itu pasti jawabannya 1. Iya. Ya. 1. Kalau gitu, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, Ibu ada pertanyaan yang harus dijawab cepat ya. Tangan saja. Siapa yang cepat nanti akan dapat poin dari guru. Kenapa 2 pangkat 3 itu berbeda dengan 2 kali 3? Ya, silakan. Karena 2 pangkat 3 itu artinya 2 dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali atau berulang berdua kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Jadi 2 kali 2 kali 2 itu hasilnya 8. Dan sedangkan 2 dikali 3 itu hanyalah perkalian biasa, yaitu 2 dikali 3 hasilnya 6. Gimana teman-teman? Betul. Tepuk tangan dong. Mau pulang? Ya, kita akhiri saja pembelajaran hari ini ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan untuk ketua kelas bisa untuk memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa kepada jurusan kita masing-masing. Belajar untuk dimulai. Doa selesai. Saya tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh meninggalkan kelas. Hati-hati ya. Iya.